Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal akhlak banyak kita orang persis. yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah Allah masih menyibukkan kita dengan aktivitas yang insyaallah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam marilah kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang istiqomah mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat insyaallah. Para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasanya berjumpa kembali bersama kami Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara di ruang dengar Anda pada program acara Jumat Mubarak edisi 27 Zulhijjah 1442 Hijriah 6 Agustus 2021 Miladiah. Program ini adalah RRI Pro 1 Ternate bekerjasama dengan Prima DMI Maluku Utara, dan alhamdulillah dari Jumat ke Jumat, dari pekan ke pekan kami hadirkan narasumber yang sangat luar biasa yang kami sajikan untuk para pendengar semua, dan insyaallah membawa berkah, amin ya rabbal alamin. Dan pada edisi hari ini narasumbernya sangat spesial, yaitu Bapak Kiai Haji Sarbin Sehe SAG MPDI. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, sekaligus dengan beliau selaku Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Ekat lihat Pak Kiai punya aktivitas, Masya Allah. Kalau kami generasi muda mungkin tidak bisa sama seperti beliau, karena dari jam ke jam, dari waktu ke waktu beliau berpindah tempat. Aktivitas dakwanya sangat luar biasa. Terima kasih Pak Kiai telah memotivasi kami para generasi muda. Dan insyaallah tema yang kita atau topik yang kita bahas pada hari ini yaitu bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Dan kami mengajak kepada para pendengar semuanya, baik itu Bapak Ibu, remaja masjid, para ketua BKM masjid, Badan Tamir Masjid, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja Anda berada, Ternate, Tidore, Sofifi, dan dimanapun Anda berada 10 kabupaten kota, insyaallah Anda bisa ikut gabung bersama kami di 0921 31255521 atau di 082114464708. Baik, langsung saja Pak Kiai, berkaitan dengan tema atau topik yang kita bahas atau kita obrolkan pada pagi menjelang siang di Jumat Berkah ini, saya meminta kepada Pak Kiai yang selaku tokoh agama, Kekanwil Kemenak Malut dan Ketua MUI Maluku Utara untuk memberikan pengantar terkait tema kita
bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih Adinda Ekal, Ketua Prima Demi Perus Maluku Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa pendengar RI Ternate yang saya hormati, sahabat-sahabat saya di studio yang saya hormati, alhamdulillah saya mengajak marilah kita terus bersyukur pada Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya, atas hidayah dan taufiknya. Pada siang hari ini menjelang siang hari Jumat Mubarakah ini, kita bisa hadir di studio kembali bersama Dinda Eka dengan program Jumat Mubarakah. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam saya mengajak marilah terus kita perbanyak, kita sampaikan, kita kirimkan ke harapan Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi Pak Ekal memang menarik topik ini karena memang suasananya pas. Iya. Kita bisa tahu suasana 76 tahun yang lalu dengan suasana hari ini tentunya berbeda. Betul. Suasana 70 tahun yang lalu, 76 tahun yang lalu, saya kira kegembiraan kita berbeda karena pasti banyak duka saat itu. Iya. Gimana perjuangan kita belum tuntas karena belum merdeka waktu itu, dan alhamdulillah di tanggal 17 Agustus 1945 negeri yang kita cintai ini menjadi sebuah negeri yang berdaulat, yang bisa mengatur sendiri tanpa intervensi dunia. Karena itu memang patut kita syukuri dan patut kita bersyukur. Nah, karena itulah momen saat ini di 2021 ini kita paham betul suasana mungkin hampir tidak berbeda dengan suasana 76 tahun yang lalu. Iya. Nah, kita saat ini kan luar biasa dengan pandemi COVID yang masih berlangsung, Corona COVID-19 ini. Karena itu rasa syukur kita ini ada beberapa hal yang patut kita lakukan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komitmen kesyukuran kita itu kan banyak pada aspek kegiatan-kegiatan fisik yang kita lakukan. Ya, disuruh kasih naik bendera, pelangi, itu menjadi bagian dari hiasan perilaku bagaimana mensyukuri. Tapi saya ingin menggarisbawahi bagaimana rasa syukur kita itu dengan pertama memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Bagaimana mencintai negeri ini yang dalam konsep para ulama disebut dengan hubul watan minal iman. Nah, bagaimana kita merasa memiliki negeri ini, merasa mencintai negeri ini, dan karena rasa cinta dan rasa memiliki itu kemudian pengabdian kita terus melanjutkan pengabdian para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita kemudian mengeforiakan dia dalam kehidupan kita. Karena itu, nah mari nilai kebangsaan kita terus kita perbaiki, komitmen kebangsaan kita terus kita perbaiki, dan yang kedua, mari kita terus berikan ruang pengabdian. Tentu semua anak bangsa Indonesia memiliki ruang yang sama dengan masing-masing profesi, masing-masing pekerjaan, masing-masing tugas dan tanggung jawab. Sekecil apapun tugas itu, tapi saya kira itu ruang pengabdian yang patut disyukuri itu, karena masa lampau mereka telah menitipkan negeri ini menjadi sebuah merdeka, dan kita generasi berikut harus itu. Karena itu saya mengajak kepada seluruh generasi muda dan saya kira seluruh elemen bangsa ini, mari kita berikan ruang pengabdian kita sesuai tugas, profesi, pekerjaan apapun, sekecil apapun. Yang ketiga, tugas pengabdian kita, mengaktualisasikan kembali tugas-tugas pengabdian kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada bangsa dan negara, dan tentunya mau terus memelihara relasi antara negara, antara kebangsaan dan posisi kita. Iya. Nah, ini yang harus terus dipelihara bersama. Dengan demikian insya Allah akan pengabdian kita semakin baik. Nah, yang keempat, rasa syukur kita itu mari kita bersama-sama dengan seluruh kekuatan bangsa ini, kekuatan pemerintah, kekuatan masyarakat lainnya untuk bersatu padu. Anggap sajalah COVID Corona ini penjajah, Pak Eka. Iya, betul. Nah, kalau kita serius misalnya sama-sama protokol kesehatan secara baik, vaksin kita ikuti, saya kira ini menjadi bagian yang dicatat oleh Allah SWT menjadi amal ibadah, karena kita kondisi kita lagi terjepit oleh karena krisis kesehatan yang namanya COVID ini. Dan mungkin perasaan waktu itu kalau 76 tahun yang lalu kita ada, mungkin perasaannya hampir sama. Orang rasa cemas, rasa
takut karena masih ada bom sana sini. Sekarang kita kan bom corona ini. Bom corona ini. Nah, angkanya terus naik. Iya, betul. Sahabat-sahabat kita yang di rumah sakit juga cenderung masih banyak. Mereka yang terpapar kemudian gugur mendahului kita juga banyak. Nah, karena itu saya kira rasa syukur yang berikut ini, saya kira mari kita arahkan seluruh kekuatan kita untuk sama-sama menghalangi, memutus mata rantai penularan COVID, dan kita pada saatnya bisa kita keluar dari sini. Yang kelima, Pak Haikal, rasa syukur ternyata secara fisik tidak cukup. Iya. Nah, kita juga perlu rasa syukur dengan terus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mulai doa-doa yang kita panjatkan. Karena itu Pak Haikal, di program Kanwil Maluku Utara, nanti di tanggal 10 malam kita lakukan. Pak Kiai, mohon maaf, kita terima telepon dulu. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Pak Imam Ngade ya? Ya, betul sekali. Pasti sudah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini pasti tahu sudah ini beliau, ini Pak Kiai. Ya, Ngade. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, sehat Pak Imam? Narasumber menyangkut kewajiban orang Islam. Sampai ke dalam menyangkut bersyukur. Iya. Atas. Bersyukur ini orang semua tentu bersyukur. Bersyukur jangan kemana ada begitu. Karena bersyukur karena kita mendapat rahmat, kita mendapat umur panjang, semua ini kepada siapa? Ya. Tapi ada orang bersyukur untuk diri sendiri saja. Betul. Bukan bersyukur kepada Allah, tetapi dia bersyukur bahwa dia nikmat itu dia punya kewajiban sendiri. Itu kira-kira bagaimana kalau soal Islam. Baik. Kalau dia bersyukur, tentu dia ikuti perintah Allah. Harus kita salat. Kita bersyukur. Semua kita harus salat sesuai dengan perintah Allah. Selaku orang punya kewajiban orang Islam. Kira-kira bagaimana kalau manusia hanya bersyukur, dia mendapat di mana-mana. Lalu orang Allah Akbar, dia hanya pakai kaki, isap rokok, minum kopi. Ada kala begitu. Kira-kira bagaimana kalau Islam ini? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam Ngade, mudah-mudahan sehat selalu. Kalau ini kita kembali ke posisinya Pak Kiai sebagai Ketua NU untuk menjelaskan tentang makna bersyukur sebenarnya dalam agama Islam itu seperti apa, Pak Kiai? Ya, baik, terima kasih Pak Kiai Ngade ini. Ya, saya kira luar biasa. Beliau memang patut dijempol, diapresiasi yang luar biasa. Hampir selalu hadir di interaksi dialog di studio dari Ternate. Ya, jadi memang hari ini Pak Haikal suruh ngomong mensyukuri kemerdekaan. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit soal syukur. Nah, biasa orang itu kalau orang kasih roti kan tuh bilang alhamdulillah. Iya. Bentuk wujud syukur yang paling sederhana. Nah, karena ada pemberiannya. Iya. Ada orang kemudian mengucapkan kita selamat, kita kemudian berterima kasih, itu rasa syukur dari relasi kemanusiaannya. Tapi saya setuju Pak Imam, rasa syukur ini harus kita sadari bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, dan apa yang kita peroleh, sekecil apapun, itu memang dari Allah SWT. Meskipun dengan usaha kita sadar betul kita usaha, kita pacul, kita tanam pohon itu kemudian berbuah, tapi kita tidak bisa mengingkari itu bahwa itu adalah bagian dari Allah SWT. Allah memberikan kita dengan memberikan ruang kita untuk melakukan. Jadi tidak pintas begitu, kita berusaha kemudian mendapatkan itu. Karena itu saya sangat setuju Pak Imam. Saya berharap rasa syukur kita ini yang pertama melihara ibadah kita kepada Allah. Harus itu dulu disyukurinya. Bahwa saya mendapatkan semua ini, mendapatkan gelar, mendapatkan hasil tani yang baik, mendapatkan nelayan yang baik, mendapatkan semua itu karena pemberian Allah SWT. Dan kepada Allah SWT lah kita tempat menyembah. Iya. Tempat menyembah itu bagaimana kita lakukan kewajiban kita. Lalu kemudian tempat meminta. Bagaimana agar hak-hak kita dipenuhi misalnya lewat harapan doa dan seterusnya. Nah, saya setuju itu. Karena itu saya mengajak kepada kita semua, mari mensyukuri itu tidak cukup cuma dengan di lidah. Betul, setuju Pak Imam. Mensyukuri tidak cukup dengan alhamdulillah selesai, tapi bagaimana wujud memelihara kualitas ketakwaan kita melalui ritual ibadah harus diperhatikan sebaik-baiknya. Nah, karena itulah kemudian kita sekarang gelisah ini Pak Imam. Kekuatan-kekuatan fisik kita sudah arahkan semua nih terhadap COVID. Iya. Lalu kemudian belum beredar nih. Nah, mungkin kita sudah lupa ini
kita tidak menyentuh lagi pintu langit itu mengharikan lindungan Allah, petunjuk Allah. Karena itu memang saya mengajak saatnya kita harus berlindung di bawah lindungan Allah SWT. Karena itu yang lindungan yang asasi, lindungan yang luar biasa saya kira. Kalau lindungan manusia pakai tembok pasti bisa tembus dengan alat lain. Di bom bisa selesai temboknya itu. Berlindung di balik bangunan yang bagus, tanah goyang orang tidak akan hidup di bangunan yang mewah itu. Nah, tetapi kalau lindungan Allah saya kira memang luar biasa. Karena itu rasa syukur kita dengan terus mempertajam kewajiban kita. Mengevaluasi diri kita seberapa jauh kelalaian kita kepada perintah Allah. Nah, sering kadang-kala pikiran saya ekstrim bilang, mungkin suara azan tuh pura-pura dengar tapi tak ke sana, atau pura-pura tidak mau dengar meskipun telinga kita mendengar. Dan kemudian Allah terus menguji kita, Allah terus mencoba kita. Nah, karena itu mari terus kita bangkit kesadaran rasa syukur itu dengan terus memelihara bahwa kita tidak ada apa-apanya, ada Sang Allah SWT yang segala pemiliknya. Saya kira itu Pak Ikal. Pak Imam, mudah-mudahan terjawab. Masih di 0921 3125521 atau di 082114464708. Bagi Anda para pendengar yang ada di rumah dan mungkin dalam perjalanan yang ingin ikut bertanya pada Pak Kiai Haji Sarbin Sehe ini, beliau selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Ketua Nahdlatul Ulama Maluku Utara. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau ini bisa bermanfaat dan kita ikut bertanya kepada beliau. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Ya, dengan Pak Sam di Tanah Tinggi. Pak Sam, ini kayaknya penelpon baru nih, Pak Sam. Ya, silakan Pak Sam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam sehat? Ya, tadi ada saya kalau tidak salah mungkin mendengar ada sedikit dari Ustaz, mencintai negeri itu adalah sebagian daripada ibadah. Nah, di sini saya bertanya Ustaz. Ya. Alhamdulillah kita negeri ini merdeka berapa? 76 tahun mungkin kan. Jadi mencintai negeri adalah sebagian daripada iman. Terus begini, saya ikuti atau pelajari di Al-Quran. Mencintai atau mentaati pemimpin itu mentaati Allah, perintah Allah, Rasul dan pemimpin. Kalau Allah dan Rasul kita punya ketaatan, kita punya mencintai atau kita ikuti mereka, itu sudah apa yang mereka bilang atau mereka sampaikan kita ikuti. Tapi mentaati pemimpin yang model mana atau pemimpinnya bagaimana kita harus mentaati. Makasih Ustaz, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam di Tanah Tinggi. Ya, terima kasih Pak Sam. Saya kira luar biasa pikiran-pikiran filosofisnya, pikiran-pikiran yang sangat amat cerdas. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Ya, saya terima kasih Pak Sam. Saya kira memang pengantar saya tadi menyatakan mari kita mencintai negeri ini, mari kita merasa memiliki negeri ini. Indonesia, Maluku Utara, Ternate dan seterusnya. Saya kira ini bagian-bagian dari kehidupan kita. Karena kemudian itulah menjadi catatan kita. Kalau kita merasa memiliki, kita merasa mencintai, kita merasa bagian, maka kemudian dan peran-peran kita masing-masing, maka kita akan memajukan negeri ini. Nah, kita menjadi pendorong untuk maju negeri ini dalam perspektif ketaatan. Saya kira setuju Pak Sam. Al-Quran menegaskan orang-orang yang beriman itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan taat kepada pemerintah. Ya, ulil amri minkum lah. Ati Allah wa atiur Rasul walil amri minkum. Kita sepakat Pak Sam taat kepada Allah dan kepada Rasul tanpa batas. Ya, tanpa batas karena dari sanalah rujukan nilai kita. Ya, rujukan nilai kita saya kira Al-Quran sudah final meskipun diperlukan tafsir. Diperlukan pemikiran-pemikiran manusia dalam rangka lebih luas kita memahami, lebih baik kita memahami nanti karena pikiran-pikiran kita masih terbatas. Maka diperlukan ahli-ahli yang kita sebut dengan ahli tafsir, yang kita sebut dengan mereka yang bisa mampu memahami Al-Quran, para ulama, para kiai, kemudian bisa menerjemahkan, menafsirkan dan menjelaskan agar Al-Quran yang kita yakini sebagai petunjuk Allah, kitabullah itu dia tidak statis di tempat tapi dia dinamis, bisa memberikan jawaban
pada masa-masa yang memang kita tidak bisa prediksi, dan sekaligus bisa menceritakan kehidupan yang belum pernah kita alami. Karena di Al-Quran begitu, rekamnya begitu jelas, rekaman kehidupan Nabi Adam dan para nabi-nabi sebelumnya itu luar biasa direkamnya. Dan kita yakini itu semua. Nah, tentu rujukan kedua adalah penjelasan besan Nabi. Seluruh perilaku, pemikiran, bahkan di dalam hadis itu dibagi, ada hadis qauliyah, fi'liyah, hamiyah, dan seterusnya. Itu kemudian menjadi rujukan kita. Nah, lalu yang berikut diwarisi oleh para ulama berikutnya, para anbiya berikutnya, para tabi'in berikutnya, para sahabat-sahabatnya. Tapi dalam prospek ketaatan kepada pemimpin, saya kira memang pemimpin yang mana, ini definisi yang paling sangat umum. Sangat umum, tergantung dari mana pandangan kita, dari mana kita melihatnya. Tapi sepanjang pemimpin kita berbuat baik, saya kira tidak ada alasan untuk kita tidak taat. Cuma dalam prospeknya itu, berbuat baik menurut versi kita dan berbuat baik menurut versi lain sering berbeda. Dan ini sebuah hasanah kehidupan memang. Menurut saya Pak Sam itu sudah baik, atau menurut Pak Sam, Pak Bin itu sudah baik, tapi belum tentu Pak Eka memandang saya baik dalam proses pemimpin. Nah, karena itulah pemimpin yang mana yang kita taat kepada pemimpin kita, saya kira pemimpin yang bertakwa kepada Allah kita taat. Ya, ciri bertakwa malah kesalahan ajaran agama secara fakta yang bisa kita ukur misalnya. Nah, pemimpin yang bisa membawa kita ke tempat-tempat yang damai, yang sejahtera, yang maju, saya kira tidak alasan untuk tidak mengikuti atau tidak taat misalnya. Tapi sekali lagi Pak Sam, saya lihat prospek soal tadi, pemimpin yang mana itu kan sangat subjektivitas ketika orang memandangnya. Saya punya lurah ini baik, tapi belum tentu orang lain bilang dia baik. Lurah itu bagian dari terjemahan ulil amri minkum misalnya, atau pemimpin formal lainnya. Karena disebutkan di situ adalah pemimpin. Tentu pemimpin itu banyak dalam definisinya. Dia memimpin kantor itu juga disebut dengan pemimpin. Dia memimpin lembaga keagamaan juga disebut pemimpin. Membawa salat imam juga bagian dari pemimpin misalnya. Nah, dalam proses kita di keluarga, kepala keluarga juga pemimpin. Nah, tapi saya ingin garis bawahi, mari kita pasti kita taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah. Itu rujukan kita pertama. Yang kedua, pemimpin yang adil, yang jujur, yang betul-betul bisa membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Dan saya kira berikut lagi pemimpin yang bisa melakukan perubahan-perubahan untuk kesejahteraan rakyat, masyarakat. Dan karena prospek inilah yang mari saya kira saya mengajak negeri ini bantu kita saling membantu, saling menguatkan untuk terus kita maju. Apalagi saat ini kemerdekaan yang kita miliki dengan pas momen saat ini COVID. Nah, bayangkan saja COVID ini makhluk satu yang belum selesai ini Pak. Ya, dalam berbagai diskusi dan hasil-hasil kebijakan-kebijakan terakhir ini kan kita tidak bisa keluar dari 5M nih, protokol kesehatan nih. Bahkan ada yang bilang 3M, menggunakan masker. Nah, saya kira hari ini yang tadinya dia tidak suka masker, dia pakai masker dan mengajak orang, saya kira dia sudah menjadi pengabdian terhadap bangsa dan negara sebagai rasa syukur kemerdekaan kita. Itu yang paling kecil mungkin Pak Sam atau teman-teman yang tanya tadi. Rasa syukur ini kita mengajak orang hari ini menggunakan masker, itu bagian saya kira wujud rasa syukur kita kemerdekaan. Yang tadinya mungkin saya anti ini masker, tapi hari ini dengan menggunakan masker dan mengajak keluarga, mari tuh pakai masker dalam rangka menghela. Nah, saya kira itu Pak Ika. Oke, mudah-mudahan Pak Sam terjawab tadi ya. Ini jawabannya dari Pak Kiai Haji Sarbin Sehe. Oke, para pendengar dimanapun Anda berada, masih kami membuka line telepon bagi Anda yang ingin ikut tanya-tanya di 0921 31255521 atau di 08 21144 64708. Oke, tadi mungkin di awal penjelasan Pak Kiai masih ada yang terputus, masih ada yang kurang karena ada penanya dari Pak Imam Ngade di poin kelima tadi mungkin Pak Kiai ya. Ya, jadi Pak Ekal, poin kelima saya ingin penegasan kembali bahwa rasa syukur kita di momen kemerdekaan ini kan banyak fisik yang kita lakukan. Relasi sosial mengarah kepada fisik, kita bagi-bagi sembako. Apalagi momen sekarang corona ya, ada bagi-bagi masker, ada bagi-bagi vaksin dan seterusnya. Nah, tetapi lebih dari itu saya kira rasa syukur kita yang kelima itu adalah bagaimana menghadirkan spiritual, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai Tuhan, nilai Allah SWT dalam kehidupan kita. Jadi ibadahnya terus kita perbaiki,
Kalau tahun lalu misalnya 17 Agustus 2020 sampai dengan 17 Agustus 2021 saya mungkin masih lalai salat misalnya. Nah, mulai tanggal 17 Agustus ke sana kita perbaiki misalnya. Ini momen Agustus misalnya, momen rasa syukur kita dengan menghadirkan perbaikan spiritual pribadi kita. Kalau yang lalu kita 1 tahun nih kurang tahajud, saya kira sudah kita evaluasi rasa syukur kita. Ternyata 70 tahun saya hidup di negeri yang aman, negeri yang nyaman, di negeri yang meskipun memang masih ada garis kemiskinan, tapi saya kira sangat luar biasa aman di Indonesia misalnya. Rasa syukur itu mari kita perbaiki kualitas ibadah kita. Kalau selama 1 tahun saya belum pernah baca Al-Quran, nanti Ramadan kita perbaiki mungkin 1 minggu sekali atau habis maghrib saya ngaji misalnya. Kalau selama ini ibadah-ibadah saya itu katakanlah maghrib saya sembahyang tapi subuh kadang-kadang. Nah, itu maksud saya. Yang kelima harus dibaringin kekuatan spiritual yang lebih baik lagi agar menjadi diri kita lebih baik lah. Kita kan ingin lebih baik gitu. Sepanjang mensyukuri sesuatu, misalnya hari kemerdekaan, hari kelahiran kita kan itu sesungguhnya. Bagaimana diri kita terus menjadi baik. Nah, menjadi baik kan tentu tidak cuma dengan ucapan, Pak Eka. Iya. Nah, tapi diwujudkan dalam perilaku keseharian kita karena diukur adalah perilakunya. Perilaku keseharian kita itu yang kemudian jadi ukuran. Nah, karena itulah di momen 17 Agustus ini kami di Kementerian Agama nanti rencana akan melakukan doa kebangsaan. Yang kita nanti jadwalkan di tanggal, tapi pakai virtual. Karena Covid, Corona kita pakai virtual. Nah, doa kebangsaan itu ada 2 substansi yang kita ingin wujudkan. 3, pertama adalah tasakur kita atas 76 tahun Indonesia merdeka, dan kita termasuk di dalamnya orang-orang yang merdeka, kira-kira tidak ada tekanan apa-apa di dalam kehidupan kita 76 tahun. Lalu kemudian kita juga mensyukuri dengan pergantian tahun baru Islam yang posisinya pas di bulan Agustus 1443 Hijriah. Dan momen yang ketiga ya kita juga tidak bisa lupa bahwa corona ini masih ada kira-kira. Iya, betul. Nah, karena itulah kita kemudian ingin pertajam. Nah, kita kemas kegiatan itu adalah doa umat beragama. Jadi lintas agama kita menghadirkan doa. Jadi nanti kita agendakan ada sambutan Pak Gubernur, ada laporan Pak Kanwil. Itu bisa diikuti oleh semua umat beragama. Tapi pada saat orang berdoa, berzikir, kita di Islam kita pakai konsep berzikir, itu sudah masing-masing. Nah, saya berharap di seluruh umat beragama di Maluku Utara bisa bergabung. Kita siapkan 6 jum sesuai agamanya. Nah, tapi berdoa dan kita di Islam kita menggunakan konsep zikir. Nah, itu sudah beda. Kita tidak satu link lagi. Nah, tetapi pada saat sambutan gubernur kita akan buka di link sehingga gubernur bicara, seluruh umat beragama menyaksikan. Tetapi begitu berdoa kita sudah masing-masing berdoa dan kita berharap mudah-mudahan satu penguatan terhadap nilai kebangsaan agar kita betul-betul memiliki rasa mencintai ini, negeri yang kita cintai ini dengan terus menaikkan kepengabdian kita. Dan yang kedua kita mensyukuri ada tahun baru Islam kira-kira itu 1443 Hijriah yang kita tahu persis momen peradaban baru Islam itu dimulai dari peradaban Nabi hijrah waktu itu. Perluasan dakwah, perluasan luas dari kota Makkah, kota Madinah itu kemudian lahir peradaban baru dan kemudian itu mengingatkan kita di sejarah itu. Dan yang terakhir nanti kita juga minta nanti ada doa tolak bala secara khusus terhadap corona seperti yang kita telah lakukan di malam-malam Jumat itu. Nah, itu dalam rangka ya tidak salah juga kalau saya menyebutkan melengkapi ikhtiar fisik kita. Ikhtiar lahiriah kita lengkapi dengan ikhtiar spiritual karena kita ikhtiar lahiriah ini bisa diukur, tapi ilahi spiritual kan tidak bisa diukur. Nah, karena tidak bisa diukur inilah ya saya kira harus terus kita lakukan, terus kita ikhtiarkan seperti itu. Saya kira itu Pak Ikal. Yang kelima memang saya ingin menegaskan bahwa usaha manusia saya tidak cukup-cukup. Karena harus ada kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah itu tidak diukur dengan matematika, tidak bisa pakai komputer. Nah, dia sangat abstrak dan karena itu kemudian keyakinan kita harus lebih kuat ke sana. Seperti itu Pak Ikal. Oke. Pak Kiai, ini sebenarnya banyak penanya yang masuk, tapi saya rampung ada satu pertanyaan yang memang harus dijawab oleh Pak Kiai berkaitan dengan sekarang momen corona Pak Kiai. Apakah kita sudah termasuk merdeka dengan banyaknya angka pengangguran termasuk penyakit mikroekonomi Pak Kiai? Karena sekarang kita disuruh PPKM, bahkan banyak angka pengangguran. Apakah dimohon penjelasan dari Pak Kiai tentang hal tersebut? Silakan Pak Kiai. Ya, jadi kita ingin sekali tahu persis definisi kemerdekaan itu kan.
Yang hakikat kemerdekaan kan kita tidak ada tekanan luar negeri ya. Kita bebas dari sebuah negara yang berdaulat, negara yang mengatur dirinya sendiri. Nah, itu yang kemudian kita peringati menjadi hari kemerdekaan. Tapi pada dimensi-dimensi lain kita setuju bahwa proses pembangunan nasional belum merata. Baiklah, negeri ini kita sadari betul ini. Kita sadari betul proses pembangunan belum merata. Iya, betul. Ada yang tanya saya makan di mana tinggal cari restoran, tapi ada tanya saya makan apa dia mesti cari dulu kira-kira itu. Iya. Nah, aspek pemerataan bukan cuma soal ekonomi, saya kira berbagai hal. Ada yang sudah prof tapi ada di kampung yang tidak pernah sekolah. Kita sadar betul, ada yang punya listrik yang luar biasa tapi di kampung-kampung listriknya juga susah. Iya, belum ada listrik. Ada yang punya jambatan luar biasa tanpa ada sungai tapi jambatan luar biasa, jalan-jalan tol Jakarta misalnya, Surabaya dan seterusnya. Tapi ada yang kemudian ada jambatan banyak tapi tidak ada sungai banyak tidak ada jambatan. Kita sadar itu negeri ini. Iya. Tapi saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab rakyat dan tanggung jawab seluruh kekuatan bangsa ini. Agar proses pembangunan agar terus dipacu. Kita dalam posisi yang terus memacu ini kan terus makhluk corona datang kan kira-kira itu. Dan tidak ada satu ahli pun bisa memprediksikan tentang corona atau covid ke barang apa kira-kira begitu. Nah, karena itulah baik hal saya terus membangkitkan semangat orang beribadah. Berdoa agar covid ini segera selesai menurut saya. Karena tidak ada diprediksi. Coba yang mulai dari karantina rumah, orang suruh keluar dari rumah jangan karena covid. Lalu kemudian pembatasan sosial, karantina wilayah, karantina kampung, karantina daerah, lalu kemudian muncul lagi istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Lalu terakhir yang kita rasakan dengan PPKM, pembatasan kegiatan kemasyarakatan itu di level 4 dan seterusnya. Saya kira ini kesedihan yang luar biasa. Betul. Anak bangsa negeri mana yang tidak sedih dengan kondisi seperti ini. Tapi suka dan tidak bisa kan pilihan negara kan cuma dua. Gimana cara menyelamatkan rakyat ini dari COVID ini. Nah, upaya-upaya lahiriah ini yang kita lakukan ternyata menurut saya dari 5M terus terakhir tambah dengan vaksin, ternyata vaksin hadir juga kan belum bisa menyelesaikan masalah kita. Iya, betul. Ya. Yang sudah vaksin kan ternyata harus menggunakan masker lagi kan kira-kira begitu. Tidak bisa lepas dari masalah ini. Dan saya kira ini luar biasa krisis kesehatan yang makhluk satu ini. Nah, karena itu saya kira tidak ada cara lain lagi. Mari kita perkuat spiritual. Mudah-mudahan ini ujian Allah dan Allah segera cabut. Ya, saya pikir begini Pak Ekal dan semua teman yang bertanya ini. Kalau kita petakan soal kemerdekaan karena lampu mati di saya, tetangga menyala, dianggap saya belum merdeka, tetangga merdeka. Saya kira ini juga terlalu menurut saya setuju nih pikiran-pikiran cerdas seperti itu Pak Ekal. Tapi dalam pikiran yang moderat, mari kita moderatkan misalnya. Mungkin karena dia sudah bisa beli, saya belum bisa beli. Bagaimana cara bisa beli listrik itu? Nah, dalam perspektif itu, kenapa tetangga saya punya motor, saya belum? Itu kan berarti saya belum merdeka. Saya kira ini saya tidak terjemahkan ke sana. Tapi bagaimana cara sehingga saya punya motor misalnya? Nah, ini yang harus ditenang. Tapi saya setuju Pak Ekal kalau pemerataan pembangunan belum tuntas di negeri ini. Belum tuntas. Coba bayangkan orang di kampung-kampung sana ada listrik. Tidak ada listrik. Orang di kampung-kampung sudah ada jaringan, tidak ada jaringan misalnya. Kalau dianggap itu belum merdeka, saya kira boleh-boleh sah-sah saja dari aspek satu sisi. Kedengarannya seru pembahasannya Pak Kiai. Silakan. Kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Pak? Orang Mangga 2. Pak Yasin di Mangga 2. Silakan Pak Yasin. Ini mesti ada punya suara tuh dengar baru tuh ngerasa lengkap ini dialog ini. Luar biasa Pak. Apa Yasin? Saya senang sekali malam Jumat yang lalu juga kan zikir dengan sholat pahala itu. Terima kasih luar biasa. Terima kasih syukur dofu. Jadi yang tadi katanya merdeka lampu di segala hal itu saya tidak itu masing-masing. Jadi yang sekarang ini kita pikir ini corona ini. Corona iya betul. Corona ini sudah 2 tahun ini Pak Kiai. Iya betul. Ya, tapi hanya itu cuci tangan dan masker ditambah dengan vaksin ini. Sama saja semua. Iya, naik terus. Ya, seperti tadi Pak Kiai bilang tadi tuh, vaksin kebami ini akan begitu saya. Jadi, tapi PPKM kayak itu dia larang kalau di segala hal itu kan kasihan. Orang berjual di sana ada penjualan busuk semua. Karena laku. Betul. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi memang. Jadi harus itu yang kita pikirkan bagaimana sama supaya bagaimana caranya ini. Tertahu. Nah, ini satu lagi, kalau berjalan tidak ada masker lagi, tidak ada hukuman lagi dengan polisi dan tentara. Iya betul. Ini yang jadi masalah. Padahal ini penyakit baru kita dapat hukum lagi. Kita sudah dapat hukum dari Tuhan, sudah baru kita dapat hukum dari aparat lagi. Dari pemimpin lagi ini. Hukum double ini. Ya. Jadi saya itu, tapi yang paling senang itu malam Jumat yang lalu dari provinsi bikin zikir di segala hal itu saya senang sekali.
Ya, tinggal bagian-bagian utara itu sudah banyak, tapi selatan ini masih kurang sekali ini. Sementara begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, jadi memang saya mohon maaf sekali lagi dari pendengar semua, kegelisahan itu sudah hampir 2 bulan saya terhadap COVID ini. Saya sendiri termasuk merenungi, mau witir salah, mau tahajud salah, saya merenungi 2 bulan terakhir ini. Karena itu kemudian agar kita bisa tenang, mengalami batin kita bisa tenang, karena tenangan itu kita dapat kecuali kita dekat dengan Allah. Ya, tatmainnal qulub ala bizikrillah. Saya kira ini Al-Qur'an mengajarkan kita. Cuma apakah kita semua ini sudah sadar apa belum? Sudah melakukan apa belum yang ingat Allah itu? Zikir kepada Allah itu, mengundangkan asma-asma Allah itu sudah ke belum? Karena itu kemudian saya menggagas memang setiap bulan rutinitas untuk kita lakukan zikir, dan kayak itulah kemudian saya himbau kepada seluruh masyarakat khususnya umat Islam untuk bisa bergabung, karena waktu kita insya Allah tidak terganggu dari habis maghrib sampai isya. Itu aktivitas kita di posisi itu paling banyak ya, nonton televisi, baca WhatsApp, baca Twitter. Nah, dibandingkan lepas dulu 45 menit itu kita ingat kepada Allah dengan zikir-zikir yang kita siapkan, tentu dengan harapan kita tadi Pak Eka. Pertama, COVID ini segera selesai. Ini artinya kalau periksa ke bawah itu PCR dengan rapid secara positif kan mungkin selesai kira-kira itu. Semua setelah ada kan mungkin pasti selesai itu. Nah, ini kan bagian dari kuasa Allah saya kira. Dan yang berikut saya kira kita juga niatkan bagaimana yang korban itu bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Yang bersakit di rumah sakit saya kira segera disembuhkan. Dan kepada kita ini berikan kekuatan. Ya, saya tidak bayangkan ini kalau PPKM mikro, kita Maluku Utara masih bersyukur Pak Yasin, kita Maluku Utara ditetapkan cuma mikro ya, jadi ada kelurahan tertentu yang kemudian dibatasi, karena penetapan PPKM mikro itu ditentukan oleh Bupati Wali Kota. Kalau di surat edaran Mendagrinya seperti itu yang kita pahami, berbeda dengan PPKM darurat. Jawa Bali ke siang, masjid juga sudah tidak diizinkan untuk berjamaah. Alhamdulillah Maluku Utara kita masjid masih ada, makanya kemudian saya menyurati kepada seluruh pimpinan masjid agar doa selesai sembahyang itu, doa bala COVID, doa apalagi penurunan jalan seterusnya, itu bagian dari melengkapi ikhtiar fisik kita dengan melahirkan spiritual, menghadirkan spiritual yang lebih kuat. Nah, tapi saya kira memang negara harus lebih moderat, lebih arif lagi menurut saya. Nah, artinya sanksi moral yang diterapkan di saat ini dengan razia masker, menurut saya negara kalau penting negara menghadirkan masker. Mereka yang tidak pakai masker ayo dikasih. Saya pernah berdiskusi dengan teman-teman saya, pejabat saya. Di pasar itu tidak mungkin dipaksa orang pakai masker kalau tidak dilakukan sterilisasi dari awal misalnya. Saya kasih contoh begini Pak Eka dan Pak Yasin. Orang masuk ke pasar waktu subuh kan, orang aktivitas pasar itu di posisi di atas jam 3 kan sudah teraktivitas itu. Orang masuk keluar barang, orang. Nah, kalau negara hadir di sana misalnya, ini kenapa tidak pakai masker? Pak, lupa pakai masker, lupa di rumah. Tinggal petugas dari saku tuh hela ini masker. Itu berarti bisa terpola di seluruh pasar orang bisa pakai masker. Sebagai langkah ikhtiar fisik kita lah. Paling sederhana itu. Tapi kalau memang diberikan sanksi, Pak Yasin pusing juga saya. Nah, artinya negara harus hadir lebih efektif lagi. Lebih baik lagi dengan tadi, karena saya kira masker mungkin paling efektif kan Pak ya, dari 5M, dari 3M ini. Nah, cuci tangan kan tadi orang bilang cuci tangan belum, tapi kalau masker kelihatan ini, oh iya kelihatan. Nah, saya kira kalau kita perbaiki Pak Yasin saya setuju. Sanksi moral silakan jalan, tapi pada saat yang sama negara harus lebih kuat lagi. Negara menyediakan masker. Ya, begitu tanya kenapa maskernya, wah. Karena Pak Eka tiap hari orang beli masker 15.000, 5.000, 2.000 juga kasihan. Pembatasan ekonomi ini, usaha-usaha toko jam berapa harus ditutup misalnya, kasihan. Orang sini tidak terlalu terasa. Jakarta, Bali itu luar biasa. Terasa mereka yang nanti jual dulu baru makan, itu kasihan. Dan saya kira harus menghadirkan ini semua. Kita alhamdulillah di sini baru sanksi moral nih, suruh push up, suruh itu. Saya kira saya mendukung polisi tentara melakukan sanksi moral itu. Tetapi pada aspek yang lain negara harus lebih kuat lah, lebih maksimal, lebih dinamis begitu. Jadi begitu, kenapa masker tidak bawa? Wah lupa, kan biasa kita begitu. Sudah masker di situ kasih kena pakai masker. Nah sehingga aktivitas terutama pasar, karena pasar tidak mungkin ditutup. Kita mungkin boleh batasi masjid, tapi kalau pasar dibatasi, Pak, kalau orang mati bukan corona, tapi mati lapar kita. Kalau orang secara berjual kasih, kira-kira apa jadi kira-kira orang bisa berjual ikan, mau jadi apa kita kan? Karena fungsi-fungsi pasar tidak bisa dibawa ke rumah secara utuh.
Nah, berbeda dengan fungsi-fungsi rumah ibadah. Pada kondisi darurat bisa dibawa ke rumah kita. Nah, karena itu saya setuju Pak Yasin. Ya, saya kira ini mudah-mudahan kita saling informasikan, kita saling menguatkan dan bahkan saling memuliakan supaya kalau bisa negara dalam ini pemimpin-pemimpin kita, ya, kepala dinas, bupati, wali kota, ya tadi di sanksi-sanksi sosialnya harus jalan, tapi pada saat yang sama kita juga mungkin tadi terutama di lingkungan pasar, karena pasar rata-rata kita di sini kan orang tidak pakai masker, dan itu cenderung penularan pasti terjadi menurut ilmu kesehatan. Nah, tapi kalau ini kenapa kok anak terpakai masker ini Pak, lupa sudah di tangan kok ini masker, yang bukan masker ya selama di pasar, kira itu. Nah, ini akan efektif kita. Karena kalau kurang terus juga Pak Yasin, saya juga tidak setuju ini. Kalau kurang terus juga repot orang. Nah, begitu ketemu juga kalau tidak selamat juga repot kita. Minimal diganti dengan model bak fulungku kan saya kira tidak etis juga kan Pak Eka begitu. Betul. Nah, cuma orang tidak mau kan begitu. Saya kadang-kadang tidak usah pegang tangan, cuci tangan saja. Kan kira-kira begitu. Karena yang dikhawatirkan kita cuci tangan habis, pegang tangan habis kita tidak cuci tangan kan mungkin suka pegang di muka kan mungkin virus akan masuk. Tapi solusinya sudah pegang tangan, cuci tangan. Itu juga solusi. Daripada yang model baku fulungku ini kan kira-kira. Iya, betul. Nah, jadi kalau ada di Bopoja ada HTSN ya sudah pegang tangan tapi seka kan kira-kira. Itu solusi-solusi. Jadi ada moderat-moderat kita. Tidak bisa mau. Tuh kan Nabi bilang tuh asir wala yuasir Pak. Kenapa yang muda kok mesti diberi barat-baratkan atau sebaliknya kan begitu. Nah, saya kira itu Pak Eka. Ya. Oke, mudah-mudahan terjawab Pak Yasin di Mangga 2. Masih di 0921 31 25521 atau di 0821 144 64708. Bagi Anda yang ingin bertanya, baik itu persoalan tentang agama ataupun apa yang Anda ingin tanyakan kepada Pak Kiai Haji Sarbin Sihe, SHG MPDI, insyaallah bisa terjawab di diskusi atau obrolan Jumat Mubarak edisi hari ini. Baik Pak Kiai, saya ingin tanyakan kembali untuk generasi muda pada saat ini Pak Kiai, cara mensyukuri nikmat kemerdekaan itu seperti apa kalau Pak Kiai menasihati kepada para anak muda saat ini? Ya, saya kira ini kelompoknya Pak Eka dan kawan-kawan, generasi milenial, generasi net, generasi Google lah. Karena mereka yang lahir di tahun 2000 kemarin itu kan rasa-rasa sudah menikmati dunia ini berbeda dengan saat saya sering kasih contoh, saya punya kecil di rumah, Inca. Nah, itu kalau taruh pisang kokodo dia tidak akan makan. Karena memang begitu dia lahir tidak ada pisang kokodo itu. Ya, saya tidak tahu bahasa kokodo itu di mana, tapi saya ingin menukar itu. Tapi kalau dia kasih piksi dia makan. Karena lahir kabar sudah dapat itu. Nah, ini pergeseran generasi sekaligus pergeseran nilai-nilai kehidupan. Nah, orang dulu Pak Eka waktu sekolah jalan kaki. Meskipun jauh. Sekarang anak sekolah 100 meter saja tidak bisa jalan. Masa lalu orang memang tidak bisa naik oto, kan oto juga tidak ada. Sekarang lihat oto di muka ngantar naik kan, saya kira bukan sebuah kenikmatan hidup Pak Eka. Nah, karena itu generasi muda saya kira pertama mensyukuri kemerdekaan itu kita menguatkan kualitas sumber daya manusia. Mari kita terus menguasai. Jangan Google menguasai kita, tapi bagaimana kita kuasai Google. Jangan net menguasai kita, tapi bagaimana kita kuasai internet. Karena kita tahu persis Google, internet dan segala macam itu FB dan segala banada itu bebas nilai. Nah, karakter mengandalkan itu pada karakter kehidupan manusia kita. Nah, kalau manusia itu bertakwa, beriman dan berperilaku, kan ilmu saya tidak cukup Pak Eka. Dia butuh dengan adab. Nah, ilmu itu realisasi pada aspek adabnya. Orang tidak butuh ngana hafal hadis 100, tapi kalau di adabnya ngana tidak ada. Nah, jadi adab itu bagian buah dari proses ilmu. Semakin orang berilmu ternyata semakin adabnya bagus. Ahlaknya sebagus apa sebaik mungkin, lebih mulia karakter dalam kehidupan kita. Berbeda dengan tadi, kadang-kala orang kan hafal hadis 1-2 saja melampaui ulama misalnya. Nah, itu karena apa? Melihat ilmu semata-mata, tidak melihat adab. Nah, orang berproses adab itu tidak gampang misalnya. Masa lampau orang tua-tua lewat di muka orang tua-tua saja itu orang meruku Pak Eka. Generasi itu sekarang kan terada karena dia mungkin berhafal bersatu hadis saja dia sudah malam. Nah, ini adab di mana dan ilmu di mana? Karena itu saya berharap generasi muda, ayo kita penguatan soal SDM kita dengan seimbangan antara dua tadi, ilmu dan adab. Karena tadi Google bebas nilai, tidak beradab itu Google, yang beradab manusianya, bayangkan. Nah, tapi luar biasa kalau orang baca Google yang jam-jam.
Kalau baca Al-Quran Pak Haikal, nah ini menurut saya. Nah karena itu saya berharap teman-teman Pak Haikal selama ini sudah luar biasa nih, ada dialog seperti ini, ada juga dari masjid ke masjid, ini luar biasa dalam penguatan. Jadi karakter berilmu dengan beradab ini yang kita kuat. Nah yang ketiga saya kira saatnya generasi muda bangkit dengan menguasai teknologi yang mutakhir karena masanya. Saya kira saat ini saja orang melakukan sudah banyak aktivitas dengan dunia maya. Hasilnya ternyata produktif. Dulu orang cenderung bangun minimarket besar-besar. Sekarang tidak, orang dalam kamar bisa dia jualan, bayangkan. Dan tantangan generasi akan datang seperti itu. Dulu orang mau ingin bikin gudang besar-besar agar tampung itu berasa. Nah, sekarang tidak. Orang cuma WA saja di tukang ojek, tukangnya sudah datang nasi goreng. Orang sudah datang pisang goreng kira-kira. Kayak menarik nih Pak. Nah, jadi ini penting itu. Ya. Oke, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imam Mahdi, ngade balik lagi. Ya. Bapak Kiai. Iya. Siap. Apa yang disampaikan tema-tema tadi menyangkut pembinaan remaja atau generasi akan datang ini, saya kira perlu sekali. Siap. Kemudian juga misalnya pekerjaan ini, terus mereka yang mau masuk abri, polisi, tentara itu perlu kasih lulus semua sudah. Iya. Orang punya semangatnya itu ada. Betul. Kalau misalnya masuk tentara tidak lulus, masuk polisi tidak lulus, kembali mereka itu membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Banyak begitu karena mereka macam kecewa lalu mereka pasrah buat sesuatu yang tidak menyelesaikan dengan agama ini. Ini juga menyangkut minuman keras. Iya. Minuman keras ini di Maluku Utara Ternate ini ya sebenarnya Ternate ini tidak ada produksi. Kenapa Ternate setiap saat mabuk? Bayangkan terhadap pabrik saja begini banyak minuman keras terhadap pabrik. Apa keamanan ini yang jadi keamanan itu gimana? Karena polisi juga tidak mampu untuk keamanan. Iya. Orang mabuk terus, patroli terus, tapi orang mabuk terus. Ya. Ini kira bagaimana? Iya. Baik. Jadi saya kira itu perlu itu. Terima kasih. Oke. Pak Imam tadi menyimak terus. Makasih Pak Imam. Oke. Silakan. Ya, jadi memang ini fakta yang tidak bisa diingkari. Misalnya Pak Imam Adi bilang tidak ada pabrik saja, minuman keras masih ada. Bayangkan kalau ada pabrik Pak Haikal. Ini tidak ada pabrik ini, tapi kebetulan orang masih terus mabuk. Memang ada dua cara yang mungkin paling efektif atau bisa dianggap bisa menghalangi. Pertama adalah soal sistem. Kalau sistem itu ditutup semaksimal mungkin, misalnya tidak ada masuk minuman dari luar, karena pasti sini tidak ada. Di Ternate kan tidak ada orang satupun yang bisa buat saguer di sini karena tidak ada alat-alatnya misalnya. Kalau ini diperkuat misalnya, sistem ini diperkuat, aturannya, regulasinya dan pelaksanaan di lapangannya diperkuat, jangan sampai sita habis kok di belakang bagi-bagi lagi kira-kira misalnya. Jadi regulasinya diperkuat seperti ini, saya kira ruang bisa dipersempit untuk orang salah menggunakan misalnya. Karena alkohol juga kita butuh misalnya dalam aspek-aspek tertentu misalnya di kesehatan orang sakit kan mungkin, tapi ya sekedarnya kan begitu. Tapi yang ini kan mabuk ini jadi persoalan. Yang kedua ya saya tugas saya dengan Pak Imam nih. Agar orang tahu itu haram bukan cuma di mulut, tapi batinnya juga memakir haram sehingga dia tidak pakai. Karena yang mungkin yang salah gunakan minuman keras juga kali saya dan Pak Imam cucu dengan anak lagi kira-kira begitu. Jadi yang saya dan Pak Imam tugas ini bagaimana membangkit kesadaran bersama tentunya kita giring generasi muda. Nah muda sekaligus ini yang ketiga ini. Nah bagaimana terus dekat dengan masjid. Nah saya kira kalau terus kita mobilisasi seluruh kekuatan bersama. Tidak ada lagi anak-anak itu deger-deger waktu-waktu ibadah, saya kira ada petunjuk dan hidayah Allah bisa maksimal. Sehingga ketika dia berusaha dan gagal dia tidak kecewa. Karena ada kekuatan spiritualnya. Ternyata tidak ada sesuatu pun bisa terjadi dalam diri saya kecuali izin Allah. Izinullah itu kan luar biasa konsep dalam Al-Quran. Sehingga dia polisi masih belum, dia tidak kecewa, tapi dia terus ibadah. Mungkin saya ibadah masih kurang, Allah belum kasih. Mungkin saya tahajud masih kurang, Allah belum kasih rahmat. Mungkin saya duha masih kurang, Allah belum kasih, selama ini cuma 5 waktu. Ayo, gitulah. Nah ini kalau kesadaran bersama ini dibangkit bersama, saya kira tadi Pak Imam tidak ada yang tes polisi tidak lulus kecewa, tidak ada tes tentara tidak dia kecewa. Dan ini manusiawi. Saya kira iman itu dicontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya harus terus diasah. Ya, karena manusia-manusia seperti itu bisa terjadi. Dilintas profesi, dilintas.
Tidak bisa dijamin bahwa ulama itu tidak bisa lakukan kesalahan. Saya kira tidak ada jaminan. Nah, karena itu saya kira memang caranya Pak Imam kita betul mobilisasi remaja ini. Makanya saya kemarin kan dia program itu malam Jumat mengaji. Cuma karena Covid ternyata tak bisa kumpul-kumpul. Lalu kemudian bagaimana remaja itu dekat di masjid. Saya dengan Ekal sejalan. Saya dengan remaja masjid itu sejalan. Bagaimana remaja itu terus hadir masjid, menghiasi masjid itu dengan dinamika remaja. Sehingga penguatan tadi nilai karakter. Ilmu dibarengi dengan karakter itu pasti. Tapi kalau ilmu saja, pocipok lampu dia pegang itu bisa dia salah gunakan. Kalau tidak berkarakter, karena itu adab di ilmu harus sejalan lah. Nah, saya kira itu Pak Eka. Nah. Oke, mudah-mudahan terjawab Pak Yasin Pak Imam Ngade ya. Oke, Pak Kiai, luar biasa tadi penjelasannya tentang penasihatnya kepada anak muda. Mudah-mudahan yang mendengarkan para anak muda juga bisa memahami bahwa ilmu itu menjadi seseorang yang berguna, bahwa tidak hanya dengan ilmu tetapi harus dengan adab, itu yang lebih diutamakan. Oke Pak Kiai, mungkin lebih pertajam kembali tentang tema bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Oh iya, saya tidak perhatikan di sana. Mungkin closing statement. Ya boleh. Ya, jadi Pak Ekal, saya berharap mari kita syukuri kemerdekaan itu dengan terus memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kualitas hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia pertama. Yang kedua, mari kita berikan ruang kita semua, ruang pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Sekecil apapun pengabdian kita. Yang ketiga, saya kira mari kita bahu-membahu saling menguatkan untuk COVID ini. Biar COVID ini selesai, karena COVID ini telah memperondakan hubungan kemanusiaan. Bayangkan kalau orang sakit itu datang, lihat orang itu orang senyum, tuh hati senang. Penyakit bisa tak kurang. Ini orang tahu tuh sakit lari, tak ada, bayangkan. Ini yang luar biasa. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh yang mendengar dan termasuk diri saya, mari kita gerakan protokol kesehatan, termasuk vaksin. Ini pengorbanan terbesar kita untuk mengajak orang vaksin. Nah, saya kira ini sama dengan merebut kemerdekaan pakai beruncing. Nah, karena beruncing bakuliah ini Belanda, Jepang bakuliah. Tapi saya kira ini vaksin virus tak lihat, tapi solusinya vaksin. Saya kira mari saya mengajak di hari kemerdekaan ini, mari kita fokus, kita sama-sama saling menguatkan terhadap protokol kesehatan secara maksimal, termasuk vaksinasi kepada para kiai, para juguru. Saya kira mari kita bersama-sama memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dan diri kita juga kalau bisa menjadi contoh lah. Saya kira terima kasih Pak Eka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke para pendengar, tak terasa sudah 1 jam kami membersamai Anda pada program obrolan Jumat Mubarak edisi 27 Zulhijjah 1442 Hijriah, 6 Agustus 2021 Miladia, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Kiai Haji Sarbini Sehe, SAG MPDI, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan selaku Ketua NU Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dialog di Jumat yang penuh berkah ini bermanfaat, dan saya mengajak kepada Anda semua untuk mengikuti dialog ini kembali di channel YouTube Prima DMI Malut. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Kiai. Baik. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi